Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bro. Asik. Malam. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Oke, Zil. Ya. Masih bareng gue Zi dan juga Zil dalam acara Revolusi Podcast. Jatuh bro. Iya makanya. Nyantai. Dan kali ini kita bakal berbicara nggak hanya berdua Zil. Oke, yang pasti di sini kita udah kedatangan dua orang yang luar biasa. Pasti. Bagi gua yang luar biasa. Oke, yang pasti juga mereka bukan orang sembarangan nih Zil. Ya, jadi kalau dibilang hari ini temanya kita mendatangkan tokoh inspiratif. Ya. Oke. Jadi sudah muda, Berkarya, punya berharta, tahta. Oke, langsung saja ada Aldi Depeng dan juga belum bro, ada Aldi Depeng dan juga ada Rafli. Wih, bro, Aldi Depeng. Kita kesini dulu ya. Iya, boleh. Gimana kabarnya bro? Alhamdulillah baik. Sehat, banget. ya? Alhamdulillah sehat. Sehat kelihatan kok dari wajahnya, auranya positif Bersih. sekali. Cuci muka. Cuci muka. Kalau Raf, gimana sehat Raf? Alhamdulillah sehat. Sehat. Nah, kita berbicara kesibukan dulu mereka aja kali ya. Iya, betul. Nah, kalau Aldi Depeng sendiri nih buat sekarang kesibukannya apa nih bro kalau kita boleh tahu? Ya. Kan yang pertama gue kuliah, sekarang lagi skripsi, kan. Jadi skripsi yang lain udah pada sidang, gue bab 1 aja belum. Waduh. Udah sidang bro. Gue udah sidang bro. Udah sidang bro gue. Belum sama sekali. Berarti yang pertama kita catat dia seorang mahasiswa. Mahasiswa. Berikutnya Di bawah enjoy lah. Di bawah enjoy. Terus masih berkesenian. bersenian. Berarti seniman dia. Seniman kita. Walaupun sebenarnya ya pelaku seni. Pelaku seni. Oke. Di seni juga nggak cuma satu bidang sih, karena kan emang aktif di teater. Komunitas sulap. Iya, jadi maksudnya bisa dibilang suka sama seni lah, karena emang ada darah seni juga. Komunitas sulap. Sulap juga berarti. Kata orang mah gitu. Ini enak multi banget nih. Berawal dari suka aja, Berawal dari suka. Kuliah ya kuliah gitu. Suka seni ya berkesenian gitu. Iya benar-benar. Oke. Terus Selain itu dagang juga. Businessman berarti ya. Udah bisa disebut bisnis. Tukang dagang lah, tukang dagang. Ini biasa suka merenda dia. Ada lagi, ini baru 4 ini. Ada lagi. Kesannya banyak banget ya. Kesannya banyak. Kita justru minimal 10 ya kan? 10 ada. Kita baru bilang ini toko inspiratif. Iya. Ini baru 4. Enggak loh, gimana ya bro? Gue tuh gimana ya, orang biasa tapi di toko inspiratif gitu. Gimana inspiratif? Memang kamu ngerasa tertekan apa mukanya bangga? Gue bilang toko Maksudnya inspiratif. jadi kayak udah banyak pengalaman gitu, padahal kan belum apa-apa. Dia bisa ngoles, gue baru stop di 4. Ngolesnya panjang, bener. Gue balik ke si Rafli dulu dah. 4. Oke. Rafli, keseharian lo apa nih Raf? Sekarang nih, Iya. ya gue lagi nyusun skripsi. Sama kayak dia. Ya, cuma berarti pertama lu mahasiswa. Ya, gue udah sidang sempro. Emang di fakultas gue itu cuma ada dua sidang. Yang sudah sempro, yang sebelah gitu sidang skripsi. Insya Allah nih gue lagi nunggu sidang. Di sidang gue Insya Allah Agustus lah. Doain saja. Amin. Online. Iya, Keuntungan. tapi yang sekarang beda lah sama sidang yang sebelumnya. Nggak terlalu gimana gitu ya, deg-degan banget. Yang tadi yang biasanya kita langsung nih sama dosen, sekarang Sekarang online. Nah, Jadi lebih nyantai sebenarnya, lebih enak. bisa poloran lah ya. Bener, bisa. Jadi yang pertama lu seorang mahasiswa. Selain itu kegiatan lu apa lagi? Gue juga ada bisnis. Widih, gak mau kalah ya. Yang anak ekonomi loh harus bisa bisnis, cari Harus bisa. uang. Berarti bahasanya bukan baru belajar dan baru merencanakan, justru udah terjun jadi bisnisnya. Emang di fakultas gue emang manajemen, di situ kita udah terjun cara berbisnis seperti apa, cara memanage keuangan seperti apa, dan cara manage kepemimpinan seperti apa sih gitu. Wow. Berarti bahasa lu udah praktekin juga sudah sekarang itu. Oke, businessman juga masuk. Selain itu, lu apakah seperti dia juga suka di dunia seni? Asik. Kalau di dunia sini sih gue
Dari kecil emang gue suka musik kali ya. Emang di rumah pun ada 4 gitar. Widih. Iya serius. Sisi dia. Emang orang tua Darah emang musisi. udah dari dulu emang mendukung lah gue Oke. terjun ke dunia musik sih. Gitu 4 sih. gitar lu pakai atau lu jual itu? Atau lu sewa-sewa? Jangan, jangan. Gue sewa sih. Oke, berarti lu bahasnya musisi juga, Iya. suka nyanyi juga ya? Suka. Wah, Dari dulu sih. Lu baru 3 nih, yang satu lu jangan kalah, dia pesulap. Kalau lu jangan-jangan pelakor lagi. Aduh. Selain itu kegiatan Ya, lu? itu sih gue paling bisnis, paling terus ya seni, nyanyi paling. Udah sih gue itu doang. Ya, dia mentok di 3 berarti. Oh, di mana nih? Harus jadi 4. Biar masuk Tokoh Inspiratif nih. Zil, lu Iya, nggak penasaran sama mau nanya yang kemana nih yang sebelah mana yang lu tertarik? Saya sih tertarik, ini kan karena ada produk makanan. Jadi saya lebih ke Kak Aldi. Wih, Iya dong, saya mau Belah nanya-nanya. sebelah lo ya. Dia kalau bawa baju mah pasti tertarik. Iya. Oke. Berbicara kita ke Aldi Depeng tadi, selain dia seorang mahasiswa, dia seorang seniman, juga ternyata dia terjun juga ke bisnis, bahkan dia udah bikin brand sendiri. Ini bener kan bikinan lu? Iya. Brand sendiri. Cerita dikit dong bro, ini apa, terus kenapa pakai nama ini? Karena kalau berbicara makaroni, wih, maaf kata, gua kecil aja udah di sana. Ini dia, banyak ini bro. jajanan favorit pas SD. 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 Tapi lo angkat Ini. dan lo kasih nama Maksa, gimana? Jadi ceritanya, sebenarnya bro? kan makaroni itu emang dari SD kan udah ada, udah banyak Dari ya zaman kan? heula. Dari zaman gopean, 1000-an tuh kita udah bisa konsumsi. Betul. Dan banyak banget macam-macam makaroni ya kan. Betul. Nah, karena gua kan di ilmu komunikasi ya, maksudnya kuliah gue di komunikasi, dia kan ekonomi. Iya. Jadi komunikasi itu ada juga yang dinamakan dengan komunikasi bisnis. Jadi ada stimulus juga dari sana sebenarnya. Iya. Tapi faktor utama kenapa gua dagang makaroni bikin brand sendiri adalah karena emang gua selain darah gua seni juga dari ayah ibu gua pun pedagang. Dulu punya toko alat listrik ya, pokoknya dari masa remanya dagang lah gitu ya. Akhirnya gua suka dagang. Waktu semester 2 ini 17 Agustus rilis. Wah, 2020. Tahunnya 2020. Berarti bentar lagi lu ulang tahun yang pertama dong ya? Nanti di tahun 17. Iya, benar. 17 Agustus. Jadi ngerancang tuh dari bulan Juni 2020 ada kepikiran nih, bro, lu pengen Honda Jazz ya? Gue pengen Mercy ya? Yaudah yuk kita dagang makaroni sama teman awalnya. Iya. Joinnya berdua tuh sama teman, akhirnya seiring berjalannya waktu teman gue ini yang satu bikin konten YouTube. Oh, gue bikin konten YouTube juga bro. Jadi YouTuber juga. Anak YouTuber juga. Bukan. Lu kalah Mulai kan ya kan? 53 nih ya. Iya. Nggak. Ya maksudnya karena suka bikin konten juga, akhirnya bikin juga. Jadi apa yang gue sukain gue lakuin tuh. Salah satunya dagang ini. Jadi karena gue suka dagang, akhirnya joinnya sama teman gue, tapi sekarang gue sendiri manage-nya. Wih, innalillahi Teman teman-teman. mana itu? Teman gue karena rumahnya di Bekasi, jadi karena Wah, satu dan iya. lain hal nggak bisa datang. Maksudnya bukan nggak bisa datang. Ada momen-momen tertentu yang mana harus kita diskusikan, tapi dia nggak bisa datang ya kehambat lah. Akhirnya dia milih keluar. Cuman tetap masih bikin konten bareng. Tapi lu sempat jalan kan sama mereka walaupun beberapa bulan untuk ngembangin di produk. Sama teman lu apa? Enggak, justru teman gua tuh mau rilis nih, temen gua udah keluar. Ya elah, bicara Rizky atau yang bicara Rizky nya, berarti bukan Rizky dia nih. Jadi akhirnya gua garap sendiri dan ya alhamdulillah dagang besar. Tapi lagi-lagi gue penasaran, kenapa harus maksa? Maksa karena nyari Itu yang apa nih? ngasih nama siapa tuh? Nah jadi gini, ini kan yang tadi gua bilang kan produk dari SD itu kita udah ada kan ya, Si makaroninya. makaroni, Si makaroninya. makaroninya udah ada gitu. Nah, gue berpikir gimana Berbeda cara dari yang ini? lain. Berbeda dari yang lain. Karena lu pasti tahu sendiri lah ya. Karena ketika kita yang ingin punya bisnis, kita harus ada konsep, Inovasi. Ya, konsep. Karena Betul. ibaratnya ketika kita ada konsep ya modal pasti bakal nurunin. Ya kalau misalkan modal ada tapi kita nggak ada konsep, percuma sih. Betul. Ada konsep dulu, ya kita harus sampai di depan seperti itu. Karena gue meyakini kalau seandainya sedikit berbeda itu lebih baik Betul. dibanding sedikit lebih baik. Paham nggak? Sedikit berbeda itu lebih baik dibanding sedikit lebih baik. Gue dengar itu dari Panji Pragiwaksono. Makanya menurut gue dalam bidang apapun, entah itu bisnis, entah itu media kayak gini,
apa sih yang unik dari revolusi TV gitu kan? Apa yang unik nih? Apa yang membedakan dengan TV-TV lain? Betul. Revolusi kan TV online, Bos. Mana? Iya, Bos. Ada podcast, ya enggak? Yes. Ada apa? Berita online. Horor juga ada. Cuman sulap belum ada deh. Itu berbeda. Kita jadi bahas revolusi. Jadi sulap. Ini kan kayaknya ada ini. Sulap nih program sulapnya, program sulap. Padahal kita belum bahas ke sana nih, masih bahas ke Pak Aroni. Oke, program bisnis belum ada kan? Bisnis belum ada, revolusi. Bisnis. Ayo revolusi. Bisnis maksa. Bisnis maksa. kacau nih. Ternyata gue datangin penjilat di sini. Penting. Lanjut. Jadi kan pengen punya brand, pengen beda dari yang lain lah. Betul. Kita kan udah punya di Indonesia kan udah ada brand-brand lain yang mungkin nggak bisa gue sebutin karena saingan gue. Bentar. Sorry, gue fokus ke sini dulu ya. Lu dari brand aja tadi bilang lu pengen boleh. Bahkan nanti pun kita harus coba nih ya, kita harus coba nih rasanya kayak gimana. Karena tadi lu bilang brand lu pengen beda, ya. Dan lagi-lagi gue fokus ke si makaroni yang jelas-jelas udah kita kenal dari zaman baheula gitu ya. Nah, apa yang bikin beda nih si makaroni ini dengan makaroni yang lain? Kalau menurut lu yang punya barang nih, sebelum nanti kita coba beneran ini beda nggak nih rasanya sama yang lain? Apakah dari rasa? Apakah dari ada bumbu-bumbu apanya? Atau dari apanya nih yang menurut lu yang beda dari yang lain? Makaroni sadis ini kan awalnya kenapa sadis? Karena kan gue pengen ketika orang yang setelah makan makaroni gue tuh jadi orang yang sadis. Sadis. Bilangnya yang buat sih. Sadis. Entah itu sadis dari rasanya, dari pedesnya, sedikitnya pengen ada walaupun di dalam hati sadis, gitulah. Karena Indonesia suka yang pedas-pedas, jadi ini identik dengan pedas. Walaupun ada rasa yang nggak pedas. Oh, ada panggilan rasanya. Ada level 1 sampai 5. Nah ini level 1. Oh, jadi intinya pokoknya semuanya pedes dari ada levelnya. Ya. Nggak ada makaroni manis itu nggak ada tuh. Coming soon. Ada rasa green tea. Gue pengen ada rasa green tea gitu lah. Oh, tapi mungkin nama akan berubah berarti nggak akan sadis lagi. Oh sadis tetap. Tapi sadis nih. Sadis nih manisnya nih namanya. Iya dong. Iya dong. Maksa. Maksa itu sendiri kan bahasa Indonesia juga. Iya. Jadi maksain aja udah. Dan berarti ini ya luas ya. Maksa apa? Zir, lu nggak penasaran sama rasanya? Coba semua sambil lo komen. Tapi gua sambil itu ngomong ke si Rafli nih. Raf, dia udah punya brand sendiri, dia udah punya produk sendiri, dan bahasanya dia udah yakin dengan produknya dia kan. Kalau ini beda, ini inovasi, ini apa segala macam. Nah kalau lu sendiri dengan lu terjun di bisnis apa tadi? Nah itu apa yang menurut lu beda dan bisa bersaing dengan yang lain dari segi apanya kalau menurut lu? Oke, kalau dari gua sih dari bedanya dari bahan sih, karena kita diutamain bahannya ya kan. Emang sih bahannya tebal banget. Ini Tebal. Bahan daging. Gua kira salah satu produk lo soalnya itu satu dari bahan. Dari bahan, terus dari sabunan, gitu. Dari sabunan, itu sih dari warna. Dan yang menurut lu tuh beda dari yang lain. Dari yang lain. Makanya kita harus siap buasin tanggal lah. Oh iya. Oh gitu. Oke, tapi kalau bicara soal masalah pasar gitu. Satu lagi nih. Enggak apa-apa. Ambil. Lanjut. Nanti kita tenang aja, kita balik lagi. Tadi balik lagi, kalau berbicara pasar kan biasa orang tuh nyari satu yang lebih murah biasanya, atau enggak yang lebih bagus dari segi kualitas atau enggak. Nah kalau lu sendiri yang lu jual yang biar menjadi daya saing gitu, lebih di apanya? Apakah lu harganya memang terjangkau tapi kualitas bagus, atau harga justru tinggi kualitas bagus, atau gimana ya? Kalau dari gua sih gimana dulu dari pembelinya, dari pengadaannya. Ketika pengadaan itu belinya banyak, ya kita bakal dimurahin. Kalau kita fokusnya berapanya, seperti itu sih. Oh gitu, jadi bahasanya ada kesepakatan ya, gitu. Seperti itu sih. Bagaimana Anda menanggapinya nih? Keren sih. Dulu gua pernah ini bro, dropship tapi jualan juga baju. Cuman dropship gua. Paham dropship nggak? Paham nggak? Enggak. Ntar Google lagi. Dropship itu kayak maklar, kayak calo lah. Jadi gue jualan tapi nggak punya stok. Oke. Tapi gue tahu bahan mana yang harus dijual. Sempet tuh dulu namanya Biang Pakaian ID. Cuman nggak gue lanjutin karena nggak kepegang.
Udahnya gue malah lebih sibuk kalau bisnis kesini gitu. Buat sekarang memang ini. Oke. Ntar kalau berbicara, kita balik dulu ke sini. Ntar kalau juga kalau berbicara sejauh ini kurang lebih hampir 1 tahun, ya. Secara pencapaian atau bahkan secara ini udah sejauh mana yang menurut lo ini udah dipromotin kemana aja, udah ada di mana aja kalau menurut bicara pemasaran ya. Kalau pemasaran ini tuh agak kurang kepegang, bukan nggak kepegang, sorry. Fokusnya itu gue konvensional, gue tuh main di lapak sebenarnya. Jadi karena gue masih punya kesibukan lain, jadi terus terang pemasaran kurang maksimal. Buat kayak gembor-gembor di online, tapi udah di konsep, udah siapa yang harus, maksudnya ya. Betul-betul pegang sebenarnya ceritanya sendiri bro, sama ibu gue. Jadi dibantu sama ibu gue kan jago masak juga, jadi ini udah ini loh, makaroni udah berevolusi dari tekstur sama rasanya gitu. Awalnya tidak seperti ini. Dulu tuh dikritik, Peng ini kekerasan. Gua tuh masuk ke kafe-kafe bro. Masuk ke kafe ini, kafe itu, alhamdulillah udah banyak support kafe itu di Karawang. Terus ownernya ada yang bilang kafe, dia ngerasain kan, dia karena dia pengusaha kuliner juga, jadi tahu dong makanan apa yang harus yang layak untuk dikomersilkan. Iya betul. Sampai teksturnya di komplain sama dia. Mungkin bukan komplain marah itu, enggak. Dia ngasih saran, ngasih kritik gitu. Peng ini masih kekerasan nih. Kan gue dipanggilnya dia Peng kan. Peng ini dikasih ini masih kekerasan nih, keras. Coba lu bisa nggak ini lagi? Wah, akhirnya berevolusi nih tekstur sama rasanya nih. Ya udah, akhirnya kita bisa cobain dah. Bedanya seperti apa? Kalau ini masih keras juga. Berarti cuman tapi jangan salah loh, di Indonesia tuh selera macam-macam bro orang. Iya, ada yang suka soft, ada yang suka keras. Iya sih, betul. Nah itu pun balik lagi kayak dia tadi, kalau tadi mah dia tergantung permintaan dari segi jumlah dan kebutuhan ke harga juga. Tapi kalau lo tadi berbicara selera, itu apakah mengikuti permintaan atau memang lo ya udah gue bikin kayak gini, lo mau suka muka tuh bodo amat atau gimana? Oh enggak, tetap kita yang namanya jualan kan orang harus suka, cuman kita harus punya ya sedikit lah idealis. Ini loh versi kita gitu loh. Makaroni gue nggak sama dengan makaroni lain. Kalau seandainya lu nggak suka makaroni gue ya berarti bukan market gue. Cuman gue pun nggak gitu-gitu banget. Maksudnya lu jangan beli makaroni gue kalau nggak suka, nggak gitu banget. Tapi mau nggak mau ya, maksa juga ya. Makanya namanya maksa. Iya betul. Jadi kalau berbicara kalau kita pengen ketemu nih sama yang si makaroni Malaysia ini, kalau untuk kayak di di toko-toko atau di pasar-pasar kayak gitu udah ada belum sih? Atau memang tadi bahasanya harus pesan ke lu sendiri atau? Enggak, gue main di lapak. Alhamdulillah sekarang udah ada 2 titik. Di depan SMA 3 Karawang, di daerah Karangpawitan. Itu lu sendiri yang pegang juga? Alhamdulillah gue sendiri, cuman alhamdulillah dikit-dikit buka lapangan pekerjaan, jadi ada yang kerjanya di sana. Boleh nih gitu ya. Sama di daerah Cidomba. Jadi siapa tahu nih orang-orang Cidomba, orang-orang Karangpawitan nih yang nonton Revolusi TV kan, adalah TV paling fenomenal di Karawang kan, jadi seenggaknya parah. Ini maksudnya, ini bener dong. Anda kerja di sini berarti? Bukan saya ngeri di sini. Bisa-bisa besok saya di Depok. Parah nih gitu ya. Ya gitulah. Kalau lu satu lagi nih. Apa tuh? Ini ada daun jeruk ini. Wah enak. Yang bikin beda. Gua riset semua cobain belum sih? Gua riset nggak perlu nyobain, tapi kayak rasanya udah enak. Kelihatan enak. Cobain rap. Gua riset semua yang jualan makaroni enak, cuman kayaknya ada tambahan daun jeruk nih kayaknya. Daun jeruk. Jadi ini yang membuat inovasi lah, sederhana tapi bisa jadi inovasi lah. Nah kalau nanti kita coba ini rasanya lebih detail lagi, apa bahan dasarnya, apa segala macam, racikannya seperti apa ya. Tapi kalau lu sendiri, kalau dia tadi udah punya 2 titik ya, bahasanya tempat usahanya dia. Nah kalau lu sendiri gimana nih? Gua baru satu tempat produksi, adalah di deket Teluk Jambe. Daerah Teluk Jambe. Di tempat produksi gua sih. Di mananya bro? Baru tahu. Tahu ini nggak sih Polsek. Tani. Jadi 3 litri. Ya di situ lah. Lah gua orang situ bro. Di situ. Sempit ini dunia ini. Gimana ya? Waduh. Harusnya lu bisa udah punya nama apa, pasti dia udah tahu dong, atau di tempat lu
dikasih nama apa? Enggak sih, belum di ini, paling itu tempat produksinya. Tempat produksinya. Cuman kita lebih ini ke Instagram sih, lebih ya. Awalnya sih ya gua apa sih tertarik di bisnis ini, awalnya ada teman gua. Temen gue tuh punya bisnis kan dari ada, terus gue tertarik nih, cuman gue belum gabung gitu lah. Gue punya modal nih, gue punya modal segini, gue coba-coba nih, coba-coba. Awalnya ya namanya bisnis nggak akan langsung main ini aja, nggak akan langsung sukses gitu aja. Betul. Kan pasti ada tahap proses gitu kan. Makanya gue di situ proses, gue coba-coba gitu kan. Alhamdulillah tuh setahun kesini ya adalah gitu kita yang mesen ke kita gitu, dan 2 tahun alhamdulillah tuh banyak permintaan dan kita pun harus banyak juga karyawan. Oke. Iya, itu sih. Ya. Sejauh ini udah karyawan udah ada berapa atau gimana? Untuk karyawan ada 15 sih. Wah, banyak juga. Wow. Belum. Sejauh ini udah lumayan ya segitu. Sudah 3 tahun. Mau hampir 3 tahun. Tanggal 17 Agustus juga. Gak saingan nih dia. Gua buat itu dari tahun 2018 Agustus. Berarti 3. Agustus juga. Ternyata Agustus ini bulan penuh berkah ya. Jadi dan terus kalau bicara target sejauh ini yang lu pengen capai, apakah sudah tercapai di 3 tahun ini atau gimana nih? Belum sih, yang namanya merasa puas belum ada sih. Belum ada sih. Terus pengen ya. Oke. Nah kalau lu sendiri bahasanya dari awal tadi awalnya kan cuma pengen usaha, bahkan tadi pengen beli mobil apa lu bilang tadi? Nah apakah sudah tercapai di 1 tahun ini? Bisa. Aduh, bisa. Enggak, siapa tahu udah. Di gua pengen nanya. Aduh. Bicara pencapaian dari produk. Pencapaian mungkin nggak dari sini doang sih, karena gua kan pundi-pundi kan nggak dari sini doang ya. Cuma sedikitnya adalah dari sini adalah sedikitnya. Ya gua kalau soal mobil sih hasil dari sholawat aja. Sholawat dulu ya. Ada sipik lewat nih, Sholawat. Tapi bener loh ya. Bener nih. Iya, bener. Ini serius nih. Gue bukannya sok-sokan alim ya. Iya. Gue nggak sok alim, gue nggak sok-sokan apa. Cuman ini agak internal nih. Tahu si Ogut kan? Tahu. Si Ogut kan. Gue naik motor sama Ogut. Enggak lu mas. Oke. Gut, lihat deh. Mobilnya warna putih. Terus Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. terus Seminggu apa tuh? kijang gua ganti jadi mobilnya gitu. Oh serius? Beneran tuh? Iya. Jalannya kayak gimana tuh? Ini beneran lewat sholawat doang nih. Kalau gitu kita mau ngikutin nih kalau cuma sekedar sholawat doang nih. Yang penting yakin gitu. Ya, kan dari dulu kalau ini karena kita muslim ya sesuai kepercayaan kita gitu. Karena gua muslim, dari dulu zaman Nabi tuh dagang. Betul. Iya, sudah diajarkan. Iya. Bahkan di Al-Qur'an dan kita sebagai umat muslim ya harus bersahabat, ya kan? Oh, gue ngerasa tersentil nih di sini. Iya nggak sih, bro? Hah? Betul. Gue dagang iya. Betul. Ya kan udah zaman Nabi udah dagang nih, ada dagang. Gue sholawat juga sesuai dengan percayaan gue. Oke. Ya sholawat juga. Ya alhamdulillah gitu. Asik. Ternyata dia damal lagi. Lo dia tadi baru 5 juga kan? Saya 6-3 leh. Memang pada intinya harusnya mahasiswa sekarang harus menghasilkan uang, jangan menghambur-hamburkan uang. Iya. Setuju kan itu? Lebih tepatnya, ya betul, harus menghasilkan uang dengan cara dikejar uang. Itu ya nggak sih? Kalau kita kejar uang tuh capek ya nggak? Wih, ini namanya dalam nih sih. Gue lebih mention seperti ini sih. Gue pengen mempekerjakan orang lain sih, seperti itu. Oke. Dan Bukan lu tega tuh mempekerjakan orang ya. lain. Sekarang ini kalau misalnya kita Memberi kesempatan kepada iya, orang lain ya betul. Oke. memperluas lapangan pekerjaan. Tapi apa itu bukan apa ya? Lu lebih ke nggak pengen kerja buat orang, memang itu bukan lu banget gitu untuk kerja sama orang. Sebenarnya dulu ada pikiran seperti itu sih. Gue pengen kerja di di perusahaan, PT. Cuman gue lebih kesini kayak enakan jadi entrepreneur, jadi pengusaha sih. Oh gitu. Jadi CEO enak sih. Ya. Dan itu akan lu bahasa pegang sampai kapanpun itu. Insya pasti. Gitu. Jadi benar-benar emang lu bakal apakah hanya akan di bidang ini saja? Nah, makanya kemarin sih saya sama teman saya, bro, gimana nih kita buat lobster, peternakan lobster. Jadi kemarin tuh waktu sebulan kemarin lah. Jadi saya survei ke Cikarang, itu ada peternakan lobster ya. Terus saya di situ ya ngomong sama peternakan lobsternya. Dikira tuh
makanan buat lobster tuh mahal, cuman toge sama wortel rebus. Maka bahasa untuk itu untuk makannya Iya, itu. parah lobster. Wah, Cuman itu doang. Aku baru tahu saya. Serius. Kirain saya itu yang mahal gitu ya apa gitu kan. tapi yang bikin susah atau mahalnya justru apanya justru? Itu perawatannya itu. Dari perawatannya. Iya, itu susah itu dari untuk ya apa namanya? Kayak buat apa sih namanya? Cara meliharanya seperti itu sih yang bikin rumit. Dan akhirnya lo nggak terjun di situ, nggak mulai di bisnis. Ada mau planning dari sana Ada sih. planning, ya. Kemarin udah survei sih. Wih, dunianya bisnis. Ya namanya bisnis itu jangan Jangan satu, harus banyak. Yakin tuh nggak boleh satu. Apakah nanti kita nggak bakal fokus tuh nantinya? Nanti kan ada yang handle juga. Oh, Kalau misalnya kita udah di atas. Jadi kalau untuk masih di bawah satu dulu aja kali gitu ya. Dulu aja kalau misalnya emang udah ibaratnya pasti lah gitu. Berarti ini saya cari orang yang buat handle. Seperti itu sih. Nah, lu kenapa nggak kepikiran sama dia? Lu udah jalan hampir setahun, kenapa nggak ada yang handle? Biar lu bisa fokus ke yang lain-lain. Sekarang masih dipegang sendiri ini. Lah, Tadi kan dia yang lepas sendiri. kan gue mainnya konvensional. Yang udah ada yang jagain. Udah yang jagain sekarang. Yang di Sama lu. titik-titik itu Iya, titik tadi itu. yang Sama. iya. Jadi lu juga udah bisa mempekerjakan orang juga ya? Ya alhamdulillah. Keren juga nih. Iya. Ladang rezeki untuk orang lain. Jadi yang nge-handle ada, yang magang dagang makaroni ada, ya gue cari pundi-pundi yang lain. Wis, mantap. Salah Itulah. satunya pesulap ya. Ya bisa dibilang begitulah. Soalnya dia tadi penasaran banget ya pesulap. Lu nggak penasaran sama dia pengen disulap jadi kodok atau Aduh, apa gitu? jangan. Jadi ganteng bisa nggak? Jangan jadi kodok. Itu gimana kalau dari pesulap sendiri, apakah itu sebuah hobi atau apa? Gimana? Sulap itu dari orang tua juga. Jadi rata-rata apa yang gue suka emang dari orang tua sih ya. Gue suka sulap tuh dari kelas 3 SD. Diliatin tisu, kertas dibakar tuh. Tidur. Terus enggak. Enggak. Ya hipnotis. Jangan tidur. Mau dihipnotis? Enggak. Harus. Ntar saya takutnya terbongkar. Lu punya rahasia Zil? Makanya. Oh, oke. Trauma saya makan bakar. Terus. Jadi pas ayah gua kertas dibakar, jadi abu kan? Abunya diambil, terus dia pegang-pegang ini, jadi duit. Goceng. Waktu itu. Kelas 3 SD kan goceng lumayan ya. Gocengnya dikasih teman gua. Gua waktu kecil rental PS juga, jadi duitnya balik lagi tuh ke gua. Jadi teman-teman gua kan rentalnya kata, kata gua di goceng tadi nih. Jadi si uang tuh muter ya, muter. Terus dari situ? Dari situ gue suka, gimana bapak gue keren banget bisa almarhum sekarang udah kemarin Januari. Oke. Wah gila keren bapak gue bisa ngubah abu kertas jadi duit kan. Pak pengen belajar dong karena kebenaran kelas 3 naik kelas 4 jadi kelas 4-nya tuh diajarin. Diajarin main sulap. Ya udah akhirnya nih caranya gini. Gue suka di situ. Ini terus terang ya, pas gue praktekin, teman-teman gue pengen pada lihat di sono. Gue praktekin nih. Jadi gocengnya karena pada excited ngelihat gue sulap. Wih, Aldi keren. Gue kasih duitnya ke teman gue, langsung itu gue pengen ke kantin. Kayak berasa bodyguard, berasa gua dijagain sama bodyguard gitu. Bukan jadi lu bodyguardnya. Bukan, jadi woi awas woi. Artis gitu ya. Artis Dari sulap. Jadi apa ya? Gua merasakan ada kesenangan dari sana, akhirnya gua lanjutin. Begitupun dengan jadi nggak berhenti dan di situ. sebagainya. Ini orangnya asik nih. Jadi pada saat dia memang suka dan ditekuni dan akhirnya dijalani. Iya. Saya bisa sulap sih. Bisa juga. Ya, lihat tangan. Oke. Lihat. Itu sih bukan sulap ya. Challenge. Kali itu salah satu kemampuan juga ya. Lu selain tangan yang bisa lu jentikin. Gue bisa nih. Semuanya juga. Oh. Coba lu jangan mau kalah. Coba tangan. Coba. Woi. Klasik. Zil jangan mau kalah Zil. Coba Zil. Apa lu Zil? Nih. Oh ini bisa salah. Woi. Aduh. Coba lagi dong, Kak.
Nggak kelihatan loh tadi. Nggak kelihatan. Oke, gila dia juga punya kemampuan lain juga. Gila. Ini gila kalau dibilang. Nggak ngerti apakah ini anak-anak Karawang atau kayak ini anak-anak Indonesia, gua nggak ngerti. Yang pasti mereka tuh tokoh inspiratif buat Betul. kita ya.